bersuka cita pada siang hari ini? Boleh maju ke depan buat kita sama-sama memuji Tuhan. Beri kemuliaan soal-soal bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan doa satu suara, menyatakan semuanya loncat, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Suara-suara kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi, katakan amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Ini pujian kami Tuhan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan semuanya. Semangat buat Tuhan. Sekali lagi loncat. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi, sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang bersuka cita sorak-soraknya. Masih semangat memuji Tuhan? Kok kayaknya lemes banget ya? Gak ada semangatnya. Semuanya semangat memuji Tuhan. Amin. Mau bersorak bagi Tuhan? Amin. Sekali lagi mau bersorak bagi Tuhan? Katakan kau batu karang.
nggak semangat ya? Saya udah capek. Beri tos kanan kiri, semangat dong, goyang dong, loncat dong. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi kita tepuk tangan semuanya, kurang semangat.
masih ada sukacita? Capek nggak? Capek nggak semuanya? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar lagu baru sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku,
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Pengikut Yesus. Kita boleh berdiri sama-sama. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, hari ini kami percaya Engkau ada, bukan sekedar menjadi penyelamat kami, tapi Engkau juga menolong setiap saat-saat hidup kami sulit, saat hidup kami sendiri, saat hidup kami tidak lagi ada orang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Hari ini biarkan kami mengalami sesuatu yang baru yang tidak pernah kami rasakan, yaitu merasakan kehadiran-Mu dalam hati kami yang terdalam, merasakan kehidupan-Mu dalam hati yang terdalam. Hamba berdoa supaya anak-anak muda ini bisa mengalami kebenaran yang begitu berakar kuat jauh ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berbicara lebih jauh, biar takut akan Allah ada di tengah kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, sudah pada siap untuk kembali ke sekolah? Apakah di sini ada yang kuliah? Ada yang kuliah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 7. Oke, yang sekolah? SMA? SMP SMA? Coba supaya lihat. Oke. Sisanya ada yang sudah kerja? Ada yang sudah kerja juga? Oke, ada yang kerja? Oh. Oke, cuma yang sebelah sini yang siapa yang kerja? Oh, sudah kerja. Oke. Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang takut akan Allah. Bisa ditayangkan langsung. Fear of the Lord. Pusat dari hubungan yang benar dengan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Ya, atau takut akan Allah. Nah, kalau biasanya setiap tahun ajaran baru, mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, mulainya biasa apa yang baru? Biasanya apa sih yang baru kalau mau masuk sekolah? Sepatu baru apa? Hah? Kotak pensil, kaos baru, olahraganya apa? Kalau di kuliah itu jas alma mater yang baru. Ya kalau baru kuliah, iya kan? Kalau enggak apa? Buku yang pasti baru. Semua baru. Ya sekarang kurikulum selalu ganti yang baru, nggak pernah sama. Ya ngabisin duit, bener gak? Mahal lagi. Ya
Makanya ingat-ingat nanti ya, kurangi uang jajan ya. Jangan banyak jajan kalau nggak perlu. Karena itu mahal. Ya, mahal. Sekolah itu mahal. Ya, karena itu yang membuat kita harus memanfaatkan sungguh-sungguh kesempatan belajar. Mahal berarti tidak semua anak di Indonesia ini punya kesempatan sekolah. Kenapa? Karena tidak semua orang punya uang. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ya. Mau masuk sekolah bukan sekedar apa yang kelihatannya baru. Tetapi yang di dalam juga harus baru. Baru untuk belajar. Baru untuk menghadapi pertempuran tekanan pergaulan. Tekanan untuk kita radikal dan berohani. Itu hal yang sangat penting. Ya, makanya benar sekali topik yang dibawakan takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7 next. Dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3. Adalah permulaan, tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau mau dimulai dengan belajar dengan baik, ada mulainya takut sama Tuhan, bukan takut sama guru. Bukan takut sama pendeta, bukan takut sama kakak rohani. Bukan takut sama siapapun, tapi takut sama Tuhan. Ya, tapi orang bodoh, apa sih arti orang bodoh? Apa arti orang bodoh? Orang bodoh itu ya bukan sekedar foolish. Di Alkitab, kebodohan suka dikaitkan kepada childishness. Ya, arti kekanak-kanakan. Tahu nggak kanak-kanak? Anak-anak itu susah dikasih tahu, betul nggak? Ya, kadang-kadang mesti berulang-ulang. Atau sekali dikasih tahu nggak mau dengar, mesti diulang lagi. Ya, nah itu yang disebut bodoh. Bodoh itu bukan otak yang dimaksud sih. Bodoh itu tidak mau berubah. Bodoh itu tidak bisa diajar. Bodoh artinya tidak mau belajar dari orang lain. Merasa diri benar, itu bodoh. Makanya orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dia nganggap hikmat didikan itu nggak ada gunanya. Gitu loh. Ya, saya percaya di sini bukan orang bodoh. Amin. Di sini orang-orang bijak. Ya, makanya untuk jadi orang bijak perlu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Kalau takut sama satpam enggak. Ya, bikin dosa mau dosa aja. Ya. Nah, ayat ini ada ayat yang menjadi kesayangan saya. Sejak saya pertama kali kenal Tuhan di SMA 3 semester pertama, itulah saya pertama kali menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, kenapa saya serahkan hidup saya suka? Tiap hari sejak saya kenal Tuhan, saya tidak berhenti baca Alkitab. Ya, Alkitab seperti makanan saya tiap hari, makanan rohani. Tiap hari baca. Nah, saya nanti akan cerita. Apa yang membuat berubah hidup saya karena ayat ini? Ya. Tapi kita baca dulu next, Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Ya, kita kembali baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan apa yang terjadi? Kepadanya Tuhan menunjukkan apa? Jalan yang harus dipilihnya. Dan yang kedua ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya, ya Tuhan senang bergaul karib. Artinya Tuhan senang dengan orang yang takut sama Dia. Kenapa sih Tuhan senang sama orang yang takut apa Dia? Kenapa orang yang takut sama Dia itu Tuhan tunjukin jalan? Kalau orang bodoh kan gak bisa ditunjukin jalan, betul gak? Tadi kan saya udah katakan orang bodoh itu gak mau dikasih tahu deh pokoknya. Tapi kalau takut sama Tuhan, Tuhan bisa nyatakan dirinya. Tuhan bisa nyatakan dirinya. Ya, Tuhan akan menolong. Ya, sebenarnya takut akan Tuhan itu apa? Next. Apa arti takut akan Tuhan? Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan fear of the Lord. Fear itu artinya submissive reverence which inspires respectful obedience. Artinya ya sikap hati kesalehan ya.
sikap hati yang menghormati Allah, tunduk kepada Allah, dan menghasilkan ketaatan pada Allah. Banyak orang takut tapi gak menghasilkan ketaatan. Misalnya takut ya, tapi di belakangnya bilang iya tapi gak kerjain gitu loh. Itu gak takut sama Tuhan. Janji ya, janji tapi dilabrak terus gitu loh, disikat aja terus. Berapa banyak anak muda suka ngomong, enggak kok saya gak mau pacaran, enggak saya gak pacaran. Tapi ternyata pacaran, gimana kok bisa tau pacaran? Ya backstreet. Menurut kalian backstreet itu masalah gak? Kenapa masalah? Bohong, bener gak? Bohong sama siapa? Hah? Sama siapa? Bohong sama orang tua atau sama Tuhan? Dua-duanya. Tapi yang pasti bohong sama Tuhan dulu. Dosa itu bohong sama Tuhan. Ya, dosa yang kedua berikut dampaknya bohong sama orang tua. Ketiga, bohong sama teman. Akibatnya dampaknya banyak, benar gak? Satu dosa melahirkan banyak masalah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada takut sama Tuhan. Padahal yang diajarkan oleh Tuhan buat umat Israel di dalam Ulangan 10 ayat 12 adalah, maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Apa sih yang Tuhan minta? Apakah Tuhan minta sama orang Israel persembahan? Tuhan minta sama orang Israel kasih ini macam-macam melakukan ini. Enggak loh, Tuhan bilang. Apa yang diminta daripadamu ialah selain dari takut akan Tuhan Allahmu, takut dulu baru bisa melakukan ya hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu yang Tuhan minta. Ini bukan takut manusia seperti takut naik roller coaster, bukan. Bukan begitu. Ya, takut sama Tuhan artinya kita tahu walaupun gak ada yang lihat, Tuhan yang lihat. Gak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Saya ingat waktu saya SMA 1. Sebenarnya cita-cita saya dulu mau jadi dokter. Walaupun saya gak memaksa anak saya jadi dokter. Saya ingat kejadian yang sangat memalukan dalam hidup saya. Saya waktu SMA 1 saya mau tes pertama kali ujian biologi. Saya ingat banget ujian biologi, ulangan biologi. Ulangan pertama kali karena hafalannya banyak waktu itu. Jadi semua pada siapkan contekan di kelas saya. Semuanya siapin contekan. Saya gak pernah nyontek. Itu pertama kali nyontek. Pertama kali pakai kertas kecil nih, kira-kira nih. Kertasnya nih 1/4 inilah paling besar. Ya, saya cuma catat istilah Latinnya aja yang susah. Udah gak pernah nyontek, coba nyontek, ketahuan lagi. Saya gak lupa kejadian itu. Dan itu menghancurkan hidup saya. Menghancurkan cita-cita saya lebih tepatnya. Disitulah saya merasa sedih dan waktu itu repotnya saya belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Ya, hidup saya tidak tenang. Tidak tenang. Tapi sejak kenal Tuhan saya tahu bahwa saya harus belajar takut sama Tuhan. Bukan takut sama guru, bukan takut gak bisa, bukan takut gagal. Benar gak? Kita kan banyak takut itu kan. Takut dinilai orang, takut apa kata teman, takut apa kata orang tua, takut. Makanya kita suka sembunyiin. Ya sembunyiin masalah-masalah. Ya supaya gak disalahin, betul gak? Itu kan yang kita lakukan. Ya kita lakukan supaya kita kelihatan oke. Enggak, Tuhan tidak berkenan. Yang Tuhan minta bukan hasil yang bagus, betul gak? Ingat loh, Tuhan gak minta, Tuhan cuma minta apakah kita takut sama Tuhan. Kalau kita gak mulai takut sekarang, kapan lagi mau mulai nanti? Enggak, sekarang aja gak takut, sekarang cuma takut satpam. Ya kalau ketahuan. Enggak, kita gak bisa lakukan itu. Nah makanya kita lihat dulu sebentar ya. Apakah ciri-ciri orang yang takut akan Allah? Next. Cirinya. Ya, yang pertama ya. Takut akan Tuhan itu apa sih?
takut itu ya ada unsur diri sendiri. Banyak orang ya, banyak punya pikiran, motivasi dalam perkataan perbuatan. Banyak yang tidak bisa ketahuan. Misalnya kita banyak lihat orang pura-pura nggak sebenarnya? Ngerti pura-pura? Ya, iya enggak. Atau misalnya dia nggak kelihatan lah, bilangnya saya punya banyak duit, padahal nggak banyak duit, gitu loh. Itu nggak takut akan Tuhan. Ya, kadang kita takut salah ngomong, takut nyakitin orang tua, itu masih sehat. Itu sehat tuh. Kalau ngomong ya nggak mikir, berbuat sesuatu nggak mikir, itu nggak ada takut sama Tuhan. Itu nggak ada takut sama Tuhan. Ya, makanya takut akan Tuhan itu ada unsur perasaan kita, bukan perasaan Tuhan. Pikiran kita, bukan pikiran Tuhan. Pendapat kita, bukan pendapat Tuhan. Kadangkala kita nggak bisa bedain. Kalau nggak bisa bedain, makanya kita perlu belajar anak-anak muda. Ya, anak saya pernah tanya sama saya begini loh, sejak SMP. Menarik sekali pertanyaannya. Mah, gimana sih kita tahu bahwa kita berdosa? Bagus ya. Kalau kita salah gimana mah? Saya bilang pertama, kamu harus percaya dulu bahwa Tuhan ada dalam diri kamu. Benar gak? Kalau kamu tidak yakin bahwa Tuhan ada dalam diri kamu, nggak ada yang pernah kontrol kamu dari dalam. Siapa yang percaya Tuhan ada dalam dirinya? Nah, kalau kalian percaya ada Tuhan. Kalau kalian nggak percaya, nggak heran kita suka bingung. Ini boleh nggak, salah nggak ya? Nanti ada apa-apa nggak? Itu cuma takut akibat, bukan takut sama Tuhan. Kau takut sama Tuhan, Tuhan apakah kau berduka saya lakukan? Nah waktu anak saya tanya itu saya bilang, kamu pertama percaya ada Tuhan. Kedua, saya bilang ada damai sejahtera enggak waktu kamu lakukan itu? Tenang enggak rasanya? Tenang enggak? Kalau enggak tenang, kamu tidak dapat apa-apa. Satu kali satu anak remaja datang ke saya. Dia bilang, Tante, saya ketemu dengan pembina saya, dia bilang. Ya, tapi saya nggak berani cerita. Saya bilang, apa sih yang kamu mau ceritain? Terus dia ngomong, waktu saya ada di rumah, ya, waktu saya pergi ke gereja, kadang pembina saya ajak keluar. Pembinanya, dia perempuan laki. Ya, yang pembinanya laki. Keluar ngapain? Saya bilang. Kalau dia keluar, dia suka ngajak anterin saya pulang, harus nganterin saya pulang. Terus ngapain? Abis itu dia suka megang-megang tubuh saya. Terus kamu kasih nggak? Kasih nggak? Ya kasih lah tante, kan pembina saya. Saya bilang, kok kamu bodoh amat? Loh bener nggak? Saya bilang, kamu nggak sadar bahwa tubuhmu milik saya. Siapa? Iya tapi kan dia pembina saya. Saya bilang, tapi kan dia bukan pemilik tubuh kamu. Iya juga ya tante ya. Saya bodoh ya? Iya. Saya bilang, kamu sadar gak dalam diri kamu ada Tuhan? Tahu sih, tapi sadar gak lo? Tahu sama sadar beda lo. Dia bilang, gimana saya sadar? Gitu. Kan itu pembina rohani. Saya bilang pembina bukan berarti sangat berrohani. Ya, di situ dia belajar. Dia bilang, kalau begitu saya bodoh dan saya mau berubah. Dia bilang gitu. Saya bilang, kamu harus takut sama Tuhan. Dia bilang, saya takut ditolak oleh pembina saya. Ngerti jawabannya? Dia takut dikeluarin. Ya, dia takut dijauhi. Dia takut ditolak. Makanya kita gak boleh takut sama orang. Kita harus takut sama Tuhan. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, firman Tuhan. Itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 3. Jadi kita harus mengerti, kalau kalian berbuat benar, kalian gak usah takut. Ya, yang kedua adalah takut melukai hubungan dengan sesama. Ciri-ciri orang takut, tidak takut sama Tuhan, dia sungkan. Ngerti sungkan gak? Orang Jawa pasti ngerti sungkan. Ya mau bilang enggak tapi gak enak. Bilangnya ya deh saya ikut deh. Gitu. Nanti gak jadi teman. Gitu. Ya, ciri-ciri orang yang tidak takut akan Tuhan, sungkan, takut, malu. Ya. Dan yang ketiga berikutnya apa? Meresponi. Ya.
Enggak, bukan sebelumnya. Ya, meresponi masalah dengan kepandaian bicara. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu biasanya pinter ngomong, cari alasan. Ya, suka belat-belit ngomongnya. Nah, kalian kalau salah sama orang tua berani nggak ngomong, saya salah papa, saya salah mama, ampuni saya bersedia bertanggung jawab. Itu yang benar takut akan Tuhan. Jangan gini loh, kamu ini ya, enggak, kayaknya mama yang lupa ingetin deh. Itu enggak takut sama Tuhan. Enggak tuh. Ya saya cuma lupa aja. Saya cuma ya kilaf kali. Loh, kok kali? Pokoknya ngeles aja. Tidak takut akan Tuhan. Ya, jangan responi dengan pandaian. Ya, itu kalau dalam bahasa orang dewasa itu suka disebut main politik. Ya, belum berpolitik udah main politik. Main politik sama orang tua, main politik sama teman. Ya, hati-hati. Yang berikutnya tanda orang yang tidak takut akan Tuhan, melakukan pelayanan pekerjaan di sekolah sebagai aktualisasi. Arti gini loh, dia cuma pengen buktikan diri aja. Ya, pengen tunjukin bahwa dia pinter, pengen tunjukin dia bisa. Ada satu orang anak muda datang ke saya begini, Kak, saya salah gak ya? Kalau saya, anak ini awalnya adalah anak yang rajin belajar, kutu buku pokoknya. Sampai dia dibilang di sekolahnya apa? Cupu. Ya, bener ya bahasanya ya. Di sini ada juga istilah cupu kan sama? Ya. Terus dia waktu SMP lewat dia bilang begini, saya mau berubah, saya mau jadi anak yang lebih berani, saya mau lebih jadi anak yang modern, up to date katanya gitu. Ya, terus dia mulai, pokoknya berubah. Sesudah dia mulai berubah, dia bilang sekarang saya lebih tahu banyak deh, dia bilang gitu. Ya, terus gitu dia ketemu saya, dia tanya, tante saya salah nggak ya? Loh kok tanya? Yang mau berubah siapa? Terus kedua dia bilang, apakah sekarang saya harus terus begini atau saya harus berubah? Menurut kalian harus berubah gak? Dia udah benar belum apa yang dia lakukan? Bingung kan? Saya bilang begini, sebenarnya kamu lakukan ini buat siapa sih? Bener gak? Kamu lakukan ini berubah buat siapa? Nggak berubah pun buat siapa? Betul, ngerti maksud pertanyaan saya? Apa yang sedang kamu mau tunjukkan? Kamu mau tunjukin ke teman kamu atau tunjukin kepada orang tua kamu atau tunjukin kepada siapa? Kamu hidup buat siapa? Terus dia mikir, baru mikir dia. Berarti saya harus balik lagi ya? Enggak, saya tanya kamu tuh berubah buat siapa? Ngerti ya? Apa sih yang kita mau? Semua kita lakukan buat apa? Sekolah buat apa? Berubah buat apa? Kalau kamu berubah bukan karena untuk Tuhan, ya untuk menyenangkan manusia, kamu bukan takut sama Tuhan. Takut untuk dibilang cupu, betul gak? Takut dibilang kurang up to date. Saya bilang, kamu enggak kekurangan kamu tahu teknologi, kamu pinter. Dia tuh salah satu ikut lomba matematika, ya Surya yang dia lomba, dia termasuk salah satu finalis. Jadi memang orangnya pintar, tapi dia merasa orang bilang dia cupu, dia takut dibilang kolot, ke gereja itu kolot. Enggak, saya bilang yang cuma kurang dari kamu adalah kurang banyak baca. Baca di luar tentang hal kerohanian dan Alkitab, bacalah tentang pengetahuan yang ada. Ya. Itu tidak membuat kamu, jangan apa yang di soal-soal penampilan, soal bahasa kita merasa takut dibilang cupu. Dasarnya adalah takut sama Tuhan, kita berubah untuk Tuhan, amin. Kalau berubah untuk manusia gak ada gunanya, betul gak? Nanti berubah lagi kok eranya. Ya baju aja berubah terus ya, ke arah kuno-kuno sekarang sedikit. Itu yang terjadi. Makanya kita harus mengerti. Banyak orang tidak takut akan Tuhan ikut tren, aktualisasi, ngerti ya? Trennya lagi kemana? Enggak. Ya, nah bagaimana cara hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, benci akan dosa. Ya, benci. Apakah kita benci gak sama dosa?
Ya, takut akan Tuhan adalah apa? Membenci kejahatan. Siapa yang di sini sejak mengalami pengalaman lahir baru dan bisa baca Alkitab begitu rajin tanpa disuruh? Masa nggak ada? Siapa kalian waktu mengalami kasih Tuhan yang pertama kali kalian bisa merasakan Tuhan begitu sayang sekali? Kalau itu sisanya ngerasain apa? Ya, nah saya mau cerita. Tunggu sebentar. Tanda orang bersungguh hati, rajin cari kehendak Tuhan. Ya, nah saya mau cerita gini. Saya orang yang tidak percaya Tuhan awalnya. Saya sekolah di sekolah Katolik, saya ikut ibadah Katolik karena harus oleh pihak sekolah waktu itu. Waktu saya ikut ibadah sekolah, saya tidak suka dengan yang disebut agama Kristen. Saya tidak suka Alkitab, saya tidak suka gereja Kristen. Karena buat saya gereja Kristen adalah gereja yang munafik. Ya, mengajar banyak tetapi tidak bertindak banyak. Waktu itu saya. Ya, tahun 92 saya bertobatnya Oktober 92. Nah, satu kali teman saya mengajak saya datang ke sebuah persekutuan doa. Waktu itu persekutuan doa mahasiswa merebak di Jakarta. Ya, dia ajak saya begini, mau nggak kamu ikut jam doa para anak-anak pelajar mahasiswa? Ya, kamu di sana pasti senang. Terus saya dalam hati, emang tempat apa? Bukan gereja ya? Karena bukan disebut gereja, saya senang, ngerti ya? Saya mau, kalau dia sebut gereja aja waktu itu, saya gak bakalan datang. Ya, karena dia bilang persekutuan doa, ya doa sama-sama, saya datang. Lah di situ saya datang, saya ingat ada 2 orang main gitar. 2 orang main gitar nyanyi, terus kok lagi nyanyi pujian, kok nangis gitu loh, ada yang nangis. Ya, ada yang bisa ngangkat tangan. Saya gak pernah dalam hidup tuh melihat orang nyanyi itu ngangkat tangan, nangis itu gak pernah. Terus saya bingung, ini Kristen atau apa? Atau sesat ya, kelompok sesat yang saya ikuti. Tapi itu sangat berkesan dalam diri saya gini, ada damai yang saya rasakan di situ. Padahal saya gak aman ya, secara logika perasaan gak aman. Tapi ada damai sejahtera. Nah akhirnya saya ingat, kejadian kedua kali saya diajak lagi minggu depan. Terus saya mulai bertanya, apa sih yang kalian rasakan? Disitulah mereka cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kamu, mati buat kamu. Kamu percaya gak lah? Saya dalam hati, saya percaya. Saya bilang, saya tahu itu, tapi saya belum percaya. Nah, apa maksudnya? Ya dong, tahu bukan berarti saya akan percaya. Saya tahu, tapi saya belum percaya. Nah, mereka cerita kasih Tuhan. Entah apa yang terjadi waktu itu, saya tiba-tiba berkata, saya mau dengar lebih banyak. Ya, saya datang lagi, diceritain lagi tentang Tuhan. Saya tidak tahu apa yang membuat saya bisa datang ke tempat itu. Ya, tetapi yang saya tahu belakangan hari adalah satu teman yang mengajak saya itu, dia berdoa dan puasa untuk saya. Dia lakukan apa? Kasih tahu sebelah, doa puasa. Doa puasa, dia doa puasa. Saya nggak tahu waktu itu. Dia doa puasa untuk saya dan saya datang lagi dan ketiga kali saya datang, dia doakan saya dan saya buka hati saya untuk terima Tuhan Yesus. Dan seminggu kemudian saya minta mau dibaptis. Saya mau dibaptis. Masalahnya waktu itu, saya baru ingat. Saya sudah dibaptis dengan cara yang lain. Ya, waktu itu Katolik. Tapi waktu itu saya gak ngerti kenapa saya pengen dibaptis. Karena saya baru ngerti yang dibaptis dengan cara itu. Saya dijelasin apa arti baptisan. Disitulah saya menangis. Saya bilang, Tuhan saya mau mati buat Tuhan. Mau dikubur dan bangkit bersama Tuhan. Itu pengertian baptisan. Waktu saya ngalami itu, tiba-tiba sebelum dibaptis, mulailah saya sejak hari terima Yesus, saya banyak baca Alkitab. Banyak baca Alkitab. Saya gak tahu dari mana, pokoknya tiba-tiba saya baca, saya ngerti. Saya sebelum dibaptis, saya didoakan penuh Roh Kudus. Bisa berbahasa roh tandanya waktu itu. Tepat saya berbahasa roh. Nah itu yang membuat saya makin baca aneh. Apa yang paling terjadi signifikan, yang paling besar dalam hidup saya? Saya itu dari SMP selalu dibilang sama guru sekolah saya apa? Kamu ini ya
Saya tuh kelas 6 dibilang sama teman sebelah saya cowok, duduk, kamu itu bodoh katanya. Saya pikir bodoh ya, memang iya karena saya nilainya pas-pasan lulus. SMP juga berjuang pakai guru les, kakak saya semuanya kalau guru tuh kenal. Kok kakak saya tuh dibilangnya apa tau gak kalau di sekolah, dikenalnya anak top. Ya memang top, jago dia, jago. Ya, tapi adiknya nggak ada top-topnya, tip dibilangnya. Ini tip yang maksudnya cuma yang kecil-kecil gitu ya. Uang tip kan uang kecilan ya. Kak kokonya top nih katanya. Saya nggak lupa kejadian itu. Nah SMA saya belajar berulang-ulang, otak ini mandek rasanya. Ya di situ saya belajar ya kenal Tuhan di SMA 3 itu. Aneh sekali. Dalam waktu hitungan 6 bulan. Ya Oktober sejak saya kenal Tuhan. Oktober sampai saya ujian. Nilai saya melonjak tiba-tiba. Karena saya tuh hafal Alkitab. Ayat saya suka hafalin. Teman saya bingung. Dari orang yang tidak diperhitungkan, saya berubah menjadi orang yang diperhitungkan. Dari saya belajar dari teman, saya ngajar teman. Saya ngajar mereka. Saya ngajar dan saya lulus ranking kedua di sekolah saya. Waktu ranking kedua, saya tes masuk kedutaan. Waktu itu sekolah ke Australia itu murah sekali harganya. Dolar masih 600 rupiah waktu itu Australia dolar. Hampir 900 rupiah. Jadi saya sekolah di Australia itu murah sekali. Masuk cuma 2 jutaan universitas. Untuk itu saya harus tes kedutaan. Waktu saya tes, saya nggak pakai TOEFL, saya pakai tes kedutaan. Kalau TOEFL itu harus 500 ke atas. Saya tes kedutaan. Teman saya semuanya ulang tes, cuma saya yang tidak ulang. Saya langsung boleh. Saya ingin kasih tahu kenapa saya bisa lakukan. Karena saya mulai cinta Tuhan, saya cinta Alkitab. Ayat yang sangat mempengaruhi saya itu Amsal 1 ayat 7. Saya benci akan dosa, saya tidak mau kompromi apapun, hidup saya betul. Teman-teman saya pada bilang begini, kamu tuh ya, kayaknya ikut sesat deh, kok kamu jadi aneh sih? Ya buat mereka aneh, karena saya banyak cerita tentang Tuhan, nggak semuanya mau terima. Tapi hari-hari ini beberapa di antara mereka sudah mulai kenal Tuhan. Tapi saya belajar, ya. Tuhan bisa mengubah kalian semua, amin. Tuhan mengubah saya, tapi kalian harus percaya lebih dulu. Pengalamannya mungkin beda, tapi sama. Semuanya harus dimulai dari kalian percaya pada firman. Rajin cari Alkitab. Alkitab akan mengubah hidup kita. Alkitab menolong kita takut sama Tuhan. Ya, makanya harus benci kejahatan. Kalau kalian cinta dosa, kalian tidak bisa takut sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup takut akan Tuhan? Kedua, menyangkal diri. Ya. Dikatakan, sekalipun kamu karena kebenaran, ya, kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya sedang bicara dengan pelajar atau nenek? Tuh kakek. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan, sebab itu, dan artinya banyak orang punya takut yang lain ya. Jangan sama, kita anak Tuhan beda. Kita harus mengerti. Ya, kita harus berani menyangkal diri kita. Ya, jangan kompromi. Hidup dalam kebenaran tuh ada standarnya, ada sesuatu yang harus kita pegang. Ya, janji terbanyak dalam Alkitab adalah bila kita takut akan Allah, itu janji paling banyak. Ya, makanya yang kesenangannya akan Tuhan itu bahagia. Nah, saya mau cerita sedikit tentang seorang next, yaitu namanya Dwight Gooden. Next. Belakang boleh tolong? Next. Ngobrol ya. Oke ya. Baik. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Dwight Gooden. Ya, Dwight Gooden adalah seorang pemain baseball Amerika era tahun 1984 sampai 94. Dwight Gooden ini waktu zamannya dia
dia biasanya pemain baseball itu ya tidak pernah semuda ini dalam sejarah. Dia yang paling muda. Dia umurnya berapa tahun? 19 tahun waktu dia launching ke internasional. Dan dia dengan umur 19 tahun waktu itu dia sudah dapat jutaan dolar. Jutaan dolar sekali main. Ya, karena dia permainannya sangat hebat. Ya, bakatnya memanggil, ketenaran, kesempatan kaya dan terkenal memanggil dia. Ya. Tapi apa yang terjadi dalam hidup dia? Walaupun dia berprestasi sejak usia 19 tahun, tapi hidup dia gagal dalam pernikahan 2 kali. Jatuh dalam konsumsi kokain dan masuk penjara. Ya, dan dia bertobat dan masuk rehab tahun 2011. Sedikit terlambat. Kenapa? Gooden ya walaupun pinter, punya bakat, tapi hidupnya tidak pernah takut sama Tuhan. Dia takut sama dirinya, dia takut kurang berprestasi, dia takut ditolak manusia. Dia ikut teman-temannya dalam pergaulannya. Makanya kalau kita lihat suka banyak ya bintang film itu ngerti ya, terikat. Kalau udah terkenal suka lupa diri, banyak duit lupa diri. Makanya perlu takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dari awalnya tidak takut sama Tuhan. Dari awalnya tidak lakukan takut sama Tuhan. Ya, makanya saya ingatkan berhasil di sekolah bukan berarti berhasil dalam semua hal. Kalian boleh berhasil dalam bidang studi, tidak tentu kalian berhasil dalam Tuhan. Kita boleh jadi juara tapi gak menjadi contoh. Saya ketemu satu pelajar, dia ketua OSIS di sekolahnya. Dia kadang datang dalam ibadah youth di Jakarta. Ya, dia dikagumi karena pinter segala macam. Tapi saya tanya sama dia, orang tuanya dua-duanya kenal Tuhan. Anak saya lebih tepatnya yang tanya sama dia, Yunike, kamu cinta gak sama Tuhan? Enggak. Terus kamu kenapa gak mau, kamu baca Alkitab gak? Enggak pernah. Kenapa? Saya gak suka. Kenapa? Karena jadi orang Kristen beban katanya. Jadi orang Kristen harus ini dan harus itu. Sangat menyedihkan. Ya, terus saya berkata begini, apa yang membuat kamu mau ke gereja? Ya karena harus. Jadi dia anak ini ternyata setelah saya konseling, dia ternyata di belakang orang tuanya, dia seringkali melakukan apa yang tidak benar. Ya, tapi hidupnya berhasil gak? Dia bilang, saya selalu tersiksa untuk datang ke gereja. Saya tersiksa duduk, saya tersiksa melakukan banyak hal, tapi saya tahu dalam hati saya kosong dan menderita. Saya tidak menemukan apapun. Saya bersyukur terakhir ketemu dan saya berdoa buat dia dan saya berkata, hidup adalah pilihan. Kalau engkau tidak memilih sekarang, engkau juga tidak akan memilih untuk yang akan datang. Tapi pilihannya bukan artinya kamu mau baca Alkitab enggak atau enggak. Kamu pilih Tuhan atau dunia, itu aja saya bilang. Kalau engkau memilih Tuhan, engkau akan lihat hidupmu 10 tahun lagi jadi apa. Ya dong, semua harus diuji lewat waktu. Kita lihat aja 10 tahun lagi jadi apa. Apakah dia akan menjadi lebih baik atau tidak. Dwight Gooden memilih untuk tidak memilih Tuhan. Waktu usianya sudah tahun 2011. Disitulah dia baru memilih Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau lepas. Ingat, dunia ini akan menarik engkau untuk tidak takut akan Tuhan. Betul gak? Dunia akan membuat kita tidak takut akan Tuhan. Di sini kalau saya khotbah, kenapa ya banyak bicara ya? Kenapa sangat sulit untuk fokus ya? Yang ketiga, bagaimana cara hidup takut akan Tuhan? Yaitu kita belajar bersyukur. Ya, bersyukur dan bersuka cita. Ya, bersyukur. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, kata Paulus. Ya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dan dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, maka Allah menyertai kamu. Ya, nah, saya katakan orang yang takut sama Tuhan akan bersukacita. Ya, dia tidak akan banyak ngomel menggerutu. Ya, saya berdoa supaya kita tidak banyak ngomel menggerutu.
untuk kalian bisa datang dalam ibadah jam 12 ini, saya tahu ini perjuangan. Ini gak mudah. Ya, tapi itulah orang yang belajar praktek. Takut akan Tuhan itu artinya bukan ikuti perasaan. Saya mau takut, saya mau lakukan sekalipun. Saya gak suka, sekalipun saya gak dapat dukungan, saya akan lakukan karena Tuhan. Saya tidak mau kehilangan Tuhan, saya tidak mau kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Ya, makanya dampak hidupnya takut akan Tuhan adalah terakhir, berbahagia. Yang pertama apa? Berbahagia. Yaitu kata Alkitab, kalau kita gak bahagia berarti takutnya salah. Ya. Yang kedua, aman dalam melindungan Tuhan. Kenapa gak aman? Berarti takutnya salah. Ya. Tidak akan kekurangan. Kenapa tetap kekurangan? Karena bukan takut Tuhan, tapi takut manusia. Ya, takut kehilangan teman. Kita bisa loh datang ibadah karena takut kehilangan kegiatan. Kita takut gak ada teman. Kita takut orang tua suruh. Itu makanya tidak menghasilkan perubahan. Takut akan Tuhan pasti hidupnya berubah. Ya, sikap yang kita tidak takut akan Tuhan, kita meremehkan. Ya, termasuk kita dalam sekolah, dalam ibadah, di rumah. Ya, kita kalau asal-asalan, kita gak takut sama Tuhan. Banyak kali hidup kita mau berhasil, tapi gak tunjukkan respek sama sekali. Hormat kepada Tuhan, gimana kita bisa berhasil? Saya percaya, apapun harus dimulai. Anak-anak muda takut sama Tuhan. Awal pengetahuan. Ya, kalau tidak pernah berhasil apapun. Ya, yang terakhir, takut akan Tuhan memberikan kekayaan, kehormatan, dan selamat. Ya, siapa yang mau takut akan Tuhan? Siapa yang mau? Sungguh kalian bisa hormat Tuhan? Saya berdoa supaya kalau ada seseorang datang, kalian hormati orang-orang itu yang datang. Hormati pemimpinmu. Hormati orang-orang yang bayar harga. Ya, supaya kalian ada berkat. Kalau tidak, ini cuma masalah waktu. Karena setiap kita akan diuji oleh waktu. Siapa kita akan terlihat 5 tahun lagi. Dwight Gooden diuji. Waktu dia banyak uang, dia tidak takut Tuhan. Dia lebih menyenangkan dirinya dengan kokain. Betul gak? Ya, hari ini saya berdoa supaya hidup kita setiap hari takut sama Tuhan. Ya, bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Masa-masa remaja, masa-masa kita sampai usia batas 21 tahun. 19 sampai 21 tahun. Dari remaja sampai 19 sampai 21 tahun. Itu biasanya ada masa yang paling sulit buat kita untuk mengekang diri kita. Tapi tidak masalah kalau kita bersedia menyangkal diri. Menyangkal diri bukan tunggu nanti udah gede. Dari sekarang. Ya, kalau dari sekarang kita bisa menang. Berarti kita juga 50% kemenangan sudah ada di tangan kita. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang ini. Tuhan, hamba berdoa biar ada takut akan Tuhan dalam hidup setiap anak muda di sini. Biar ada takut akan Tuhan. Hari ini saya merasakan betapa banyak di antara kita yang datang karena kebiasaan. Saya ingat hari-hari di mana anak saya berkata, "Mama, saya bangga saya jadi anak Tuhan. Saya bangga saya kenal Tuhan sejak remaja. Saya bangga lewat papa mama saya bisa kenal Tuhan." Apa kalian bangga kenal Tuhan? Atau kalian melihat itu sampah? Rasul Paulus berkata apapun yang dia miliki kehebatan itu cuma sampah waktu dia kenal Tuhan. Apakah kalian melihat hidup ini? Kesenangan dunia lebih berharga daripada apa yang kalian miliki di sini. Saya mau setiap kita bawa seseorang dalam doamu sekarang juga. Siapa yang kau ingin doakan dalam temanmu di sekolah? Doakan mulai di sekolahmu. Siapa yang akan kau hadapi? Kalau kau tidak punya seseorang didoakan, doakan. Tuhan, siapkan aku untuk ketemu dengan orang-orang yang akan takut sama Tuhan.
Tuhan, hari ini Engkau mendengar setiap kami. Seberapa Engkau berdoa, seberapa Engkau dijawab. Tuhan, kami bawa hidup kami jadi alat buat teman-teman kami, buat di sekolah nanti waktu kami masuk. Kami tidak takut tantangan, godaan, makian, ejekan. Kami akan bertahan Tuhan karena kami takut sama Tuhan. Bukan takut sama teman, bukan takut sama yang lain, bukan takut gagal, tapi kami takut sama Tuhan. Kami percaya waktu kami takut akan Tuhan, kami akan menuai keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Semuanya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Hari ini berapa banyak di antara engkau yang takut untuk masuk dalam sekolah ini? Engkau gentar, ada tekanan studi, ada tekanan pergaulan, ada tekanan dalam hal yang lain. Engkau melihat bahwa engkau tidak sanggup. Kok itu ada engkau? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ayo kita sama-sama minta kasih karunia. Tuhan, hari ini Kau melihat setiap kami yang takut Tuhan untuk masuk dalam tantangan yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Hari ini Tuhan berkata jangan takut anak-anakku. Hari ini ada kasih karunia Tuhan buat engkau. Biarkan Tuhan menyentuh hidupmu hari ini. Tuhan berkata engkau tidak akan pernah gagal. Karena Dia tidak mengukur kesuksesan dari apa yang terlihat oleh manusia. Hari ini Tuhan aku berdoa setiap tangan yang terangkat. Hari ini Tuhan urapi kami. Hari ini urapi kami Tuhan. Hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
kami percaya Engkau akan tepati janji-Mu. Kami percaya ada rencana-rencana indah yang Kau sediakan buat kami. Mungkin kami rasanya tidak nyaman. Mungkin Kau tidak nyaman dan Kau tidak betah. Tuhan berkata, Engkau tidak sendirian. Tuhan akan memberikan Engkau kemampuan untuk sekolah, kuliah dengan lebih. Ingat, andalkan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Jangan takut penilaian siapapun, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Maka kau akan melihat jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bangga Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang mengerti kami. Tuhan yang menampung semua jeritan kami. Tuhan yang mampu mengerti dan akan melakukan jalan dan penyertaan dan pimpinan. Tuhan hamba berdoa, waktu mereka berdoa baca Alkitab, mereka bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Semua terberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Kami mewakili Youth Bethany Malang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunlan untuk firman-Nya pada siang hari ini. Sebelum kita akan memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, ini semua karena kami mengasihi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, God bless you ya. Ada yang baru pertama kali hadir untuk siang hari ini, teman-teman boleh angkat tangan? Cukup banyak sepertinya. Wow, boleh berdiri yang baru pertama kali datang, berdiri. Siapa namanya? Maxid. Oh, namanya Maxid. Halo Maxid, welcome home. Yang di belakang namanya siapa? Limas. Oh Limas, halo Limas, welcome home. Boleh dong dikasih jabat tangan, temannya disambut. Ada lagi mana yang baru pertama, siapa namanya? Novi. Naomi. Oh Naomi. Oh ya ampun salah semua. Lomi. Oh Lomi, halo Lomi, welcome home. Sebelahnya namanya siapa? Sela. Oke, namanya Sela teman-teman. Halo Sela, welcome home. Sepertinya saya juga melihat muka ini, ya ada yang baru pertama kali hadir juga. Berdua? Cowok. Cowok, silakan berdiri. Boleh. Loh, silakan yang berdua di belakang. Siapa namanya? Steven. Namanya Steven. Iya betul. Oke. Halo Steven. Welcome. Sebelahnya kayaknya juga baru, siapa namanya? Fendi.
Fendi. Oh namanya Fendi teman-teman. Halo Fendi, welcome home. Aduh hari ini banyak banget teman-teman yang baru pertama kali datang. Yang dua di depan ini juga baru. Siapa namanya cantik? Siapa namanya? Adis, namanya Adis teman-teman. Halo Adis, welcome home. Sebelahnya siapa? Devi, betul ya. Halo Devi, welcome home. Ini sebelahnya, belakangnya Adis dan Devi sepertinya juga mukanya baru pertama kali datang ya. Siapa namanya yang cowok? David. Oh namanya David. Halo David, welcome home. Sebelahnya David yang cantik siapa namanya? Tessa. Oh Tirza, jauh ya Tirza. Halo Tirza, welcome home. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman yang baru pertama kali datang untuk hari ini. Ada lagi yang pertama kali datang teman-teman? Gak ada ya. Minggu depan kita tunggu lagi kehadiran teman-teman. Dan minggu depan ini kita akan full praise and worship. Jadi kita akan lebih banyak menyembah dan memuji nama Tuhan. Diajak teman-temannya sebanyak-banyaknya buat datang minggu depan jam 12 siang di tempat ini. Dan juga puji nama Tuhan, kemarin tim futsal kita mereka ngikutin Olimpiade ini ya, Eleos Cup ya. Dan masuk ke 8 besar. Weh. Kemarin terakhir menang berapa? 6-2. Dan puji Tuhan besok akan lolos ke 8 besar dan akan bertanding kembali jam 6 sore, betul ya? Jam 6 sore di jam 8 malam. Jam 8 malam di mana? Mandala. Di Mandala. Buat teman-teman yang boleh nonton, mungkin yang sekolah belajar ya, yang gak sekolah mungkin waktunya free, boleh dong datang buat dukung teman-teman kita besok jam 8 malam di Mandala. Nah hari ini juga back to school kita punya foto booth teman-teman di belakang. Jadi teman-teman nanti keluar lewat pintu sebelah sini, nanti boleh foto-foto di foto booth, boleh foto sama satu teman sekolahnya atau mungkin kita rame-rame ya nanti foto di situ. Jangan lupa abis ini keluar langsung foto-foto. Dan jangan lupa kita juga mau ajakin teman-teman untuk datang ke family altar kita setiap hari Rabu jam 5 sore di tempat ini. Besok ini adalah FA gabungan terakhir kita. Kok bisa terakhir? Makanya besok datang terakhir ya. Di FA kita besok hari Rabu jam 5 sore di tempat ini. Oke teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Oh ternyata dari teman-teman futsal mereka ceritanya punya satu rekaman. Kita boleh lihat dulu. Yeay, boleh kasih tepuk tangan. Ini masih ada Yoel? Oke, boleh kasih tepuk tangan dong buat tim futsal kita. Puji Tuhan ya, besok mereka tanding lagi. Kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya siang hari ini kami akan pulang Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita teman-teman. Terimalah berkat rahmat dari Bapa yang kuasa pencipta langit dan bumi. Diberkatilah engkau dalam setiap studimu. Diberkatilah engkau dalam setiap apa yang kamu lakukan. Dalam setiap impianmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apa yang engkau doakan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berdiri, kemanapun kamu akan pergi, Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan selalu menyertai engkau mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kepada Maranatha tiba. Terimalah berkat dari Bapa yang Maha Kuasa, penyertaan Roh Kudus, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat